Pernah terbuai asmara, ku nikmati cinta berdua selalu denganmu, menyusuri kota budaya Yogyakarta. Tapi kini saatnya tiba, ku harus tinggalkan dirimu, meski hati kan selalu milikmu. Ada yang tertinggal di Yogyakarta saat ku naiki kereta, semua kenangan cinta terajut asma. Juga di line interaktifnya, jujur semuanya di program Berkati Kota kita sampai nanti pukul 6 sore. Kurang lebih ada sekitar 20 menit ke depan perjumpaan kita di program acara ini. Silakan di 085724011372, di 085724011372. Baik, ketika tadi Bu Didin sampaikan sesuatu, mungkin ada pertanyaan dari atas nama Guntur di Bali yang mungkin belum sempat mendengarkan tadi. Ya, jadi mungkin pertanyaan kali ini akan bacakan, nanti Bu Didin silakan kembali mengulang apa yang tadi sempat disampaikan. Ya, dari Guntur di Bali punya pertanyaan, bagaimana untuk mendapatkan orang yang didoakan di rumah sakit? Lalu apakah ada pengalaman kejadian penolakan dari pihak keluarga saat mendoakan pasien tersebut? Ya, terima kasih. Yang pertama buat Guntur ya. Ya. Ya, ini pertanyaan yang bagus sebenarnya ya untuk semua pelayan rumah sakit. Kalau mengenai info pasien, yang pertama biasanya karena pelayanan rumah sakit itu yang ada di yayasan ini kan memang terbuka untuk umum ya. Jadi untuk siapa saja agama. untuk semua agama. Pasti infonya itu dari berbagai macam ya. Bisa dari di luar yayasan ataupun yang ada di dalam yayasan. Jadi kalau ada orang sakit ya pasti infonya dari situ. Nah, dari info itu makanya kita pergi. Dan mengenai jumlahnya yang akan kita datangi itu jumlahnya pasti akan bertambah, karena dari satu misalnya infonya cuma satu, nanti kalau sampai di rumah sakit bisa jadi kita melayani bisa 10 orang ya. Tetangga yang di kamar itu ya, dengan kita bisa masuk di sebuah ruangan dengan satu nama, kita bisa bergerak di teman-teman yang tempat-tempat yang lain yang dan di kamar di ruangan yang berbeda ya. juga Ya gitu, itu yang pertanyaan yang pertama ya. Terus pertanyaan yang kedua, apakah ada pengalaman kejadian penolakan dari pihak keluarga saat akan mendoakan pasien tersebut? Sebenarnya ini saya dengan Mbak Udit ya, dengan tim yang lain itu sering mengalami ini ya. Di setiap kali kami pelayanan rumah sakit itu pernah beberapa kali itu dan sering tuh ya kami itu mengalami penolakan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang lain yang baru-baru di tim pelayanan rumah sakit kaget, wah pasti udah langsung bingung gitu. Nah, kalau kebetulan kalau saya itu memang karena udah sering ditolak, jadi saya dengan santainya, terima kasih Bapak Ibu, kami diperbolehkan untuk bisa ada di kamar ini. Misalnya ditanyain namanya siapa itu pasti akan menjawab. Nah, tapi kebetulan kami membawa makanan. Nah, ini makanan untuk memang tim kami berkunjung ke sini suka dengan membawa makanan, memberi makanan kepada pasien-pasien. Terus apakah bersedia? Biasanya mau. Nah, dengan begitu mau ya sudah. Pertama mau. Nah, kalau misalnya di kamar itu ada sekitar 2-3 orang, kita mendoakan tempat lain. Nah, orang yang tadinya ditolak itu ya menolak. Pertamanya menolak karena kita kasih makanan, kita akan pindah ke orang yang lain. Ketika sudah selesai mendoakan orang yang lain itu, dia langsung jawab keluarganya, gak apa-apa deh Mbak, doakan anak saya atau doakan orang tua saya. Jadi gak apa-apa, malah welcome. Jadi yang utama kita sebagai pelayan rumah sakit itu kita yang pertama, kalau kita punya hati dengan penuh kasih itu jangan takut untuk ditolak ya. Jadi kalau kita pertama ditolak, Yesus saja ditolak. Ya, itu tempat dia tinggal ya, ya tempat ya dia berasal ya.
tapi disuruh balik ya enggak apa-apa mah. Itu kan berarti kan welcome ya. Ya namanya hamba ya. Iya, Hamba nurut ya. yang penting dengan kerendahan hati dan jangan kita pakai pasang kalau ditolak itu wajahnya kan bersengut. Iya. Wajahnya waduh aku ditolak itu enggak. Kita belajar ketika ditolak pasang muka senyum dan berkata terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, kami sudah dikasih kesempatan. Enggak apa-apa, tetap sopan ya. Menjawabnya dengan sopan pasti mereka juga ya. Ada juga yang habis itu nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Makasih ya sudah kami keluar ya. Walaupun makanannya sudah nyampe. Tapi nggak apa-apa. Ya, lalu ada pertanyaan kedua juga atas nama Dadang yang ada di Bandung. Iya. Nah, apakah ada yang sembuh? Nah, dan bagaimana jika yang didoakan itu tidak mengalami kesembuhan, lalu keluarga kecewa, apakah masih tetap dilayani? Iya. Beberapa dari ketika kami selesai mendoakan, ada beberapa karena kontak dari keluarga kami memfollow up-nya. Ketika kami mendoakan beberapa orang yang sakit dan mereka mengalami respon ya, pertama dan respon ya, oh ya saya sudah membaik saat itu ya. Jadi yang misalnya tadinya takut terus sesek terus tiba-tiba ini ya ada. Tapi ada juga yang tidak terjadi sesuatu, tidak merasakan ya. apa-apa. Tapi karena kami mendapatkan kontak ya, Untuk dari follow up keluarganya, ya, follow tindak up-nya, lanjut. kami biasanya saya itu melakukan kontak kepada pasien itu dan saya tanya kepada keluarganya bagaimana. Iya, mengalami sebuah perkembangan itu buat kami seluruh tim ya. Kami merasakan sukacita yang luar biasa ya. Luapan hati bahwa wah, apalagi kalau sudah pulang, wah bersyukur. Maksudnya pulang ke rumah bukan pulang ke surga. Ke surga itu bersyukur Iya. juga toh, Enggak. enggak ke neraka Iya, pulangnya. Itu yang maksudnya secara jasmani. Jasmani Nah, bisa tapi sehat kembali. ketika ada yang sudah stadium 4 Hmm. ya, karena memang tapi dengan ketika mereka terima keselamatan dan mereka pasti masuk surga ya, terima Yesus. Nah, itu kami merasakan juga sukacita karena Iya. surga bersukacita ya. Iya. Jadi itu sebuah pengalaman yang menurut saya di pelayanan rumah sakit yang perlu perlu sering dilatih. Nah, Iya, kadang kalau nggak dilatih, nggak sering, minta maaf pasti keberaniannya menurun. Iya. Ya. Karena selalu akan menghadapi yang namanya penolakan, Iya, gitu. betul. Dimarahin mungkin. Ya. Tapi yang ramah juga banyak kan, ya pasien-pasiennya. Ya. Ya, karena memang sesungguhnya ketika sudah mengenal kita, ya pasti ada perubahan. Ya. Iya. Dan tentunya tim pelayanan rumah sakit selalu mempersiapkan diri sebelum Iya. datang ya, berkunjung. Jadi apapun yang dilakukan itu ada maknanya ya. Iya. Walaupun tadi saya dengar cerita sedikit kalau ada yang betul-betul orangnya menolak nggak mau didoain, tapi makanannya mau terima ya. Artinya makanan itu bisa menjadi benih ya, menjadi benih karena benih kasih itu kan pasti akan bertumbuh ya. Iya. Walaupun pada saat itu belum kelihatan ya, masih berupa Iya. benih ya, makanan Iya. ya. Iya. Pernah dulu mungkin Mbak Udit bisa Iya, cerita. baik Budi silakan ceritakan pengalaman. Iya. Dulu kan ya ada pasien, ya banyak sih pasien itu yang sudah keluar, sudah sembuh, terus Pulang ke rumah. ya. Terus kan kita dulu juga sering ke rumah, mengunjungi ke rumah, terus mendoakan juga di rumah. Ya mereka juga dikuatkan kembali. Ya itulah, kalau juga ada yang banyak juga pasien-pasien yang butuh perhatian bukan hanya di rumah sakit, tapi sejak keluar kan kita juga harus pengen keadaan mereka gimana waktu di rumah, apakah masih rutin kontrol atau gimana selanjutnya kan kita perlu kunjungan juga di rumah. Memberi perhatian. Iya. Ya kan cuma sebatas kemampuan kita yang bisa tapi yang sering saya rasakan di pelayanan rumah sakit itu kalau pas
bisa berdoa untuk salah satu pasien itu ya, saya tuh kayak merasakan Tuhan itu ada gitu loh. Kalau kita sama-sama berdoa, lihat pasiennya udah nggak bisa apa-apa gitu kan, terus rasanya tuh kayak doanya sih biasa sih, kayak dari satu tempat ke tempat lain, tapi sering saya tuh rasakan kayak Tuhan tuh ada di situ gitu loh. Jadi kan apa, nggak tahu gimana, kita cuma melakukan tugas kita, selanjutnya Tuhan yang apa berkarya atas orang itu ya kan. Amin. Betul. Makanya kan soal sembuh apa enggak, yang penting hati kami itu percaya Tuhan itu penyembuh. Dan kita kan meyakinkan mereka apa satu-satunya penyembuh itu cuma Tuhan Yesus gitu loh. Ya itu yang menjadi kekuatan kami. Apa yang kami lakukan tuh bukan kami bisa, tapi Tuhan tuh ada gitu loh. Jadi kan ada sering kami menaikkan pujian gitu kan. Iya. Ya pada saat itu tuh lihat orang kayak gitu tuh hatinya tuh pengen nangis, tapi nggak tega gitu loh lihat orang-orang kayak gitu. Tapi kan waktu Tuhan ada di situ kan kayak di firman ada saat kita menumpangkan tangan ada kuasa gitu kan. Nah, tinggal percaya aja, itu dah terserah Tuhan mau kasih yang bagaimana yang terbaik buat orang itu aja. Kita udah melakukan tugas kita. Selanjutnya Tuhan. Iya. Mungkin saya mau nambahkan ya. Jadi kalau yang dibilang Mbak Udit itu ya, kita kalau misalnya diberi kesempatan misalnya satu kamar tuh satu pasien dan tidak ada keluarga di sana, posisinya sudah tidak bisa apa-apa. Itu kesempatan buat kita untuk melayani dia full. Dalam arti dan ruangannya tertutup ya, otomatis. Dan itu satu tim pasti saya ajak mereka satu tim untuk nyembah ya, untuk doa nyembah. Misalnya kami memuji kebesaranmu atau besar Allahku, dan di situ kami percaya entah itu pasiennya dengar atau tidak dengar ya, bukan secara teknis ya. Tapi ketika kita menaikkan pujian itu ada atmosfer ilahi di dalam satu kamar itu. Dan ketika hadirat Tuhan itu mengalir, kita aja merasakan seperti yang Mbak Budi tadi sampaikan, itu membuat kita memiliki keberanian untuk mendoakan mereka lebih ya. Sehingga kuasa Tuhan itu kami percaya terjadi. Nah pernah itu ada orang yang bisa apa-apa bahkan sesak napas, saya kontak dengan keluarganya, besoknya sudah bisa bangun, gerak ya, otomatis itu ada sebuah perkembangan yang baik. Karena ketika waktu itu saya ingat waktu itu satu tim kita menyanyikan sebuah pujian ya di dalam kamar itu, sebenarnya orangnya udah nggak bisa apa-apa ya. Tapi ketika kita diberi kesempatan untuk bisa nyembah dan kita mengandalkan Tuhan, kita percaya roh Tuhan yang tidak terbatas itu mengalir atas orang itu. Ya, jadi yang tadinya nggak bisa gerak-gerak ya, ada kuasa di dalam pujian dan penyembahannya, karena itu membuat segala sakit itu kadang kan memang karena dari roh ya, ada roh kematiannya ya. Ya jadi ketika ada kesempatan untuk menyembah Tuhan ya, di ruangan itu tim Budidin ini bersama tim juga melakukan ya. Jadi tidak hanya khusus doa saja ya, betul ya. Tapi mau minta maaf, tidak sembarangan kita melakukan. Ya, perlu hikmat. Iya, karena tidak semua rumah sakit itu diperbolehkan demikian. Nah, kalau kita sudah mengenal akan situasi dan lingkungan di rumah sakit tersebut, kita pandai-pandailah berhikmat untuk ini dan kita lihat kayaknya nih perawat dokter tidak pas, nggak masuk dan tidak mengganggu pekerjaan mereka, kita diberi kesempatan untuk bisa melayani mereka lebih. Nah itu apa? Dan ruangannya tertutup, tidak bocor suaranya kemana-mana. Kecuali nanti kalau punya rumah sakit sendiri ya, diperdengarkan pujian penyembahan. Ya. Karena nanti bisa diusir kita. Ya, baik. Kita tinggal 5 menit terakhir Pak Samuel, mungkin bisa langsung dilanjut. Saya kira di kesempatan beberapa menit ke depan bisa
disampaikan dari Mbak Udit ya, pesan untuk para pendengar Jogja Lapar, jika mereka mungkin seperti Mbak Udit ya, mungkin kepengen tapi takut ya melayani orang-orang sakit. Nah, mungkin pesan sedikit singkat apa yang bisa mereka lakukan. Ya, saya cuma pegang firman Tuhan aja. Kalau kita sering bisa lah beri kesempatan untuk mengunjungi atau mendoakan orang sakit, itu salah satu perintah Tuhan. Itu satu hal yang menyenangkan Tuhan yang bisa kita lakukan. Mungkin kita nggak punya talenta apa-apa, tapi ada kesempatan untuk kita melakukan hal itu. Ya salah satunya harus matikan ketakutan itu sendiri. Dilawan ya. Dilawan, dihadapi, dicoba terus, dipaksa untuk melawan ketakutan itu sendiri. Kalau kita udah mikirkan takut, kita akan terus mundur. Tapi kadang kita perlu dipaksa juga untuk melawan ketakutan. Kadang apa yang kita pikirkan itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi setelah kejadian mungkin sering takut, tapi waktu menghadapi ternyata nggak sesuai yang kita bayangkan. Walaupun ada yang ya itu tadi katanya penolakan, tapi kan nggak gitu banget nyakitin hati kita gitu kan. Gitu ya. Yang penting kan nggak, kalau cuma satu sih nggak apa-apa. Masih ada orang-orang yang membutuhkan, ada melihat orang-orang yang sukacita saat kita kunjungi, itu merupakan berkat yang sungguh luar biasa. Itu yang juga menjadi kekuatan, bukan buat kami, tapi juga yang penting tuh Tuhan senang. Iya. Itu aja. Ya baik, saya kira Bu Didin juga bisa melanjutkan sedikit pesan, dan nanti sekalian Bu Didin bisa berdoa untuk seluruh Jogja Lapar siapa dengar siaran ini sore hari. Ya, pesan saya buat setiap pendengar bahwa yang penting kita mau. Pada saat kita mau dan jujur beberapa kali kan, terutama pengalaman saya, kalau saya sebelum pelayanan rumah sakit itu ada gelora. Nah, pastikan dengan adanya gelora itu jangan diabaikan. Ketika ada gelora cinta Tuhan di saat detik itu, jangan abaikan untuk kita tidak pergi ke rumah sakit ya. Maksudnya dengan ada info pasien dan sebagainya. Yang pertama itu mau, dan jangan takut ya, jangan takut untuk ditolak dan lain sebagainya. Jangan takut kepada kondisi pasien apapun juga. Kita percaya bahwa tanda-tanda mujizat itu akan menyertai pada saat kita pergi. Jadi kesembuhan itu Tuhan bagiannya. Ya, kita bagiannya adalah pergi dan berdoa, ya, menumpangkan tangan terhadap orang sakit. Dan bagiannya yang Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita kerjakan. Jadi tidak perlu takut untuk. Dan apakah kalau ada pertanyaan, apakah yang ikut pelayanan rumah sakit adalah hanya orang-orang yang memiliki karunia kesembuhan? Saya mau katakan tidak. Karena kalau di firman Tuhan juga tidak ditulis semua orang percaya dan yang mau pergi dan sembuhkan, karena itu perintah Tuhan. Jadi tidak ada kategori jenis orang yang pergi. Itu pesan saya. Jadi semua pendengar bisa ya. Saat ini saya mau berdoa buat semua pendengar yang ada. Hikarana kosakarana. Kami mau berdoa saat ini, seluruh tim pelayanan rumah sakit. Kami mau berdoa saat ini, bahkan engkau semua pendengar yang mendengarkan pada sore hari ini, yang engkau memiliki hati Tuhan dan ada gelora cinta Tuhan yang berdebar-debar, yang bergelora saat ini. Pastikan bahwa itu datangnya dari Tuhan. Jangan abaikan itu. Tuhan katakan, engkaulah orangnya. Engkaulah orang yang sudah Tuhan tetapkan, yang sudah Tuhan pilih untuk engkau pergi. Jangan takut dan jangan gentar. Allah Tuhan yang akan menyertai engkau ketika engkau pergi kepada orang-orang yang sakit. Di dalam nama Yesus, kami minta saat ini kuat kuasa Allah bekerja bagi setiap teman-teman yang saat ini sudah masuk di dalam tim pelayanan rumah sakit. Diberi terus keberanian ilahi
diberi terus kekuatan, tidak ada penolakan, tidak ada yang namanya ketakutan bahkan intimidasi. Kami berdoa saat ini Tuhan buat seluruh tim pelayanan rumah sakit dimanapun saat ini berada. Kami berdoa Tuhan, kasih karunia dan anugerah-Mu menyertai Tuhan. Bahkan kami berdoa saat ini buat setiap para pendengar dimanapun kalian berada saat ini. Saya merasakan ada beberapa para pendengar yang sakit. Saat ini Tuhan kunjungi, Tuhan lawat sore hari ini, Tuhan kunjungi di tempat tidurmu saat ini. Hai engkau yang tidak bisa bangun karena kondisi sakit, engkau ada demam yang sangat tinggi. Saat ini Tuhan, aku berdoa dengan kuat kuasa Allah turun saat ini mengalir atas dirimu. Demam disingkirkan saat ini dengan kuasa darah Yesus. Saat ini mengalir atas orang ini. Tidak ada demam lagi. Demam itu menyingkir. Tidak ada khawatir, tidak ada roh ketakutan dalam hidupmu. Saat ini disingkirkan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang datangnya dari kuasa si jahat saat ini disingkirkan. Demi nama Yesus, kami berdoa saat ini Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, buat engkau yang mengalami sakit di bagian paru-paru. Kami minta saat ini organ yang baru. Saya melihat ada organ yang baru. Organ yang baru Tuhan yang ditaruh atas orang ini. Engkau yang sakit di bagian paru-paru, organ yang baru saat ini ada padamu. Mengalir. Tuhan kasih, Tuhan kasih, Tuhan kasih, Tuhan kasih. Bahkan engkau yang saat ini engkau sudah lemah, tidak punya daya apapun juga, dan dokter mengatakan engkau divonis beberapa hari lagi engkau sudah pulang. Namun saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mau cabut setiap roh kematian dalam nama Yesus. Beri damai sejahtera Tuhan atas orang ini Tuhan. Diberi kesejahteraan Tuhan. Diberi damai sejahtera di dalam hatinya Tuhan. Maka saat ini Tuhan kami berdoa dimanapun semua orang yang sakit, yang belum terima Yesus. Yesus sang pribadi yang membawa keselamatan. Pribadi adalah pribadi yang menyembuhkan. Terima dia masuk dalam hatimu. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatimu. Jadi, dan biarlah surga bersuka cita oleh karena keselamatan itu diterima. Oleh keselamatan itu diterima oleh hidupmu saat ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Kau berikan buat setiap kami. Kami percaya buat setiap yang mendengarkan Tuhan, kami dimerdekakan, kami mengalami kelepasan, kami mengalami kesembuhan, kami mengalami damai sejahtera dan sukacita ilahi yang mengalir. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus semua yang percaya berkata amin. Baik, terima kasih Bu Didin, terima kasih Bu Udit, dan terima kasih Pak Samuel buat sharingnya yang luar biasa di kesempatan sore hari ini. Jujur semuanya, berakhir juga program Berkati Kota Kita, dan nantikan dan dengarkan kembali program acara ini di minggu yang akan datang.